Kabar besar datang dari pedok MotoGP. Pabrikan raksasa asal Jepang, Honda Racing Corporation, dikabarkan tengah merancang langkah strategis besar, menambah satu tim baru di MotoGP mulai musim 2027. Sekilas ini hanya soal ekspansi tim. Namun bagi satu nama, Veda Ega Pratama, ini bisa menjadi titik balik karier. Bukan sekedar peluang, melainkan jalan terbuka menuju kelas para raja. Ekspansi yang mengubah peta persaingan. Saat ini Honda memiliki dua tim utama di MotoGP, tim pabrikan dan tim satelit. Namun rencana penambahan satu tim lagi akan membuat mereka memiliki total 6 motor di grid. Dalam dunia MotoGP, jumlah motor bukan sekedar angka. Ini adalah kekuatan. Semakin banyak motor, semakin besar peluang mengembangkan pembalap. Semakin luas ruang eksperimen. Dan yang paling penting, semakin terbuka jalan bagi talenta muda. Menurut pengamat balap, kondisi ini akan sangat menguntungkan pembalap binaan Honda, termasuk Veda Ega Pratama. Veda dan jalur cepat Honda. Saat ini Veda merupakan bagian dari Honda Team Asia, tim yang dikenal sebagai jalur pembinaan menuju level tertinggi. Banyak pembalap yang memulai karir dari sini sebelum akhirnya menembus MotoGP. Nama-nama seperti Takaaki Nakagami hingga Ai Ogura menjadi contoh nyata bagaimana sistem ini bekerja. Dan kini, Veda berada di jalur yang sama. Dengan performa yang terus meningkat di Moto3 2026, ia mulai dilihat sebagai salah satu prospek paling menjanjikan. 6 motor, 6 peluang. Jika rencana Honda benar-benar terwujud, maka akan ada tambahan kursi pembalap di MotoGP. Dan dalam dunia balap, jumlah kursi adalah segalanya. Tanpa kursi, talenta sehebat apapun tidak akan bisa naik. Dengan 6 motor, Honda memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mempromosikan pembalap muda mereka. Ini berarti satu hal, peluang Veda tidak lagi sekedar mimpi, ia menjadi realistis. Dukungan kuat dari Astra Honda. Salah satu faktor penting yang memperkuat peluang Veda adalah dukungan dari Astra Honda. Perusahaan ini bukan hanya sponsor, mereka adalah bagian dari ekosistem Honda di dunia balap. Hubungan kuat antara Astra Honda dan tim-tim MotoGP menjadi jembatan penting bagi pembalap Indonesia. Dan Veda adalah produk utama dari sistem ini. Dengan koneksi yang kuat, peluang untuk mendapatkan tempat di tim satelit atau bahkan tim pabrikan menjadi jauh lebih terbuka. Tidak instan tapi terarah. Meski peluang terbuka, jalan menuju MotoGP tetap tidak mudah. Ada tahapan yang harus dilalui. Moto3, Moto2, baru kemudian MotoGP. Pengamat menilai bahwa Veda perlu menunjukkan konsistensi di Moto3 sebelum naik ke Moto2 dan terus berkembang hingga siap ke kelas utama. Namun dengan sistem Honda yang terstruktur, jalur tersebut menjadi lebih jelas. Tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tetapi pada performa. Persaingan yang tidak bisa diabaikan. Meski peluang besar, Veda tidak sendirian. Honda memiliki banyak pembalap muda dari berbagai negara. Semua ingin naik, semua ingin promosi. Artinya, setiap balapan menjadi ajang seleksi. Setiap hasil menjadi penentu. Dan hanya yang paling konsisten yang akan bertahan. Momentum yang harus dijaga. Musim 2026 menjadi sangat penting bagi Veda. Sebagai rookie, ia sudah menunjukkan potensi. Namun di dunia MotoGP, potensi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Jika Veda mampu terus tampil di papan atas, maka peluangnya akan semakin kuat. Namun jika performanya naik turun, peluang itu bisa hilang dengan cepat. Strategi Honda, bangun masa depan. Langkah Honda menambah tim bukan hanya soal kompetisi saat ini. Ini adalah investasi jangka panjang. Mereka ingin membangun generasi baru pembalap. Dan untuk itu, mereka membutuhkan lebih banyak ruang.
Tim baru akan menjadi tempat pembalap muda mengasah kemampuan sebelum naik ke level lebih tinggi. Dan dalam skenario ini, Veda adalah kandidat ideal. Indonesia diambang sejarah. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa mencatat sejarah baru. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pasar besar MotoGP. Namun kini, peluang untuk memiliki pembalap di kelas utama semakin nyata. Dan Veda berada di garis depan. Ini bukan hanya tentang satu pembalap, ini tentang perubahan arah. Dari penonton menjadi peserta, dari pasar menjadi kekuatan. Antara peluang dan tantangan, rencana Honda membuka pintu, namun tetap ada tantangan besar. Veda harus konsisten di Moto3, siap naik ke Moto2, dan beradaptasi dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Tanpa itu, peluang sebesar apapun tidak akan berarti. Moto3 Spanyol 2026, momen kebangkitan Veda Ega Pratama di Jerez. Sorotan publik Indonesia kembali tertuju ke satu nama, Veda Ega Pratama. Setelah menunjukkan kilasan potensi luar biasa di awal musim, kini ia menghadapi salah satu momen penting dalam kariernya, Moto3 Spanyol 2026. Balapan yang akan digelar di Circuito de Jerez Ángel Nieto ini bukan sekedar seri biasa. Ini adalah panggung pembuktian, dan mungkin titik kebangkitan. Jerez, sirkuit bersejarah penuh tekanan. MotoGP Spanyol 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24-26 April, menjadikannya salah satu seri krusial dalam kalender musim ini. Sirkuit Jerez bukan tempat asing bagi dunia balap. Ini adalah lintasan klasik yang telah melahirkan banyak legenda. Karakter lintasannya teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kontrol. Bagi pembalap muda seperti Veda, Jerez adalah ujian sesungguhnya. Karena disinilah para pembalap Eropa biasanya tampil dominan. Mereka tumbuh dan berkembang di sirkuit seperti ini. Jadwal Moto3 Spanyol 2026. Seperti seri MotoGP pada umumnya, rangkaian Moto3 di Jerez akan berlangsung selama 3 hari penuh. Jumat, 24 April 2026, Free Practice 1, Practice. Sabtu, 25 April 2026, Free Practice 2, Kualifikasi Kebangkitan Veda. Datang ke Jerez, Veda tidak hanya membawa ambisi, tetapi juga tekanan. Beberapa seri sebelumnya menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Namun inkonsistensi dan insiden di lintasan masih menjadi kendala. Inilah yang membuat seri Spanyol terasa sangat penting. Jerez bisa menjadi titik balik. Jika Veda mampu tampil konsisten sejak sesi latihan hingga balapan, peluang untuk kembali menembus papan atas terbuka lebar. Peluang terbuka lebar. Ada satu faktor yang membuat peluang Veda semakin menarik. Beberapa rivalnya disebut belum sepenuhnya dalam kondisi optimal, baik dari sisi performa maupun kesiapan tim. Dalam Moto3, kondisi seperti ini bisa menjadi keuntungan besar. Karena kelas ini sangat kompetitif, sedikit saja celah dari rival bisa langsung dimanfaatkan. Namun tentu saja, peluang tidak akan berarti tanpa eksekusi yang sempurna. Tantangan di kandang lawan. Meski peluang terbuka, tantangan yang dihadapi Veda tidak kecil. Balapan di Spanyol berarti menghadapi para pembalap tuan rumah yang sangat familiar dengan karakter lintasan. Mereka tahu setiap tikungan. Mereka paham kapan harus menyerang. Dan yang paling penting, mereka memiliki dukungan penuh dari publik. Situasi ini bisa menjadi tekanan tambahan bagi pembalap luar Eropa. Namun di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan emas untuk membuktikan kualitas. Jika Veda mampu bersaing di Jerez, itu berarti ia siap menghadapi level tertinggi. Faktor penentu, kualifikasi dan start. Salah satu kunci utama di Moto3 adalah posisi start. Grid depan memberikan keuntungan besar, terutama di sirkuit teknis seperti Jerez. Veda harus memaksimalkan sesi kualifikasi, karena jika start dari barisan belakang, ia akan kesulitan menembus rombongan depan yang sangat rapat. Selain itu, start yang bersih juga sangat penting. Moto3 dikenal dengan insiden di lap awal, di mana banyak pembalap saling berebut posisi secara agresif. Menghindari kekacauan di awal balapan bisa menjadi kunci hasil akhir. Strategi dan kecerdasan balap. Moto3 bukan hanya soal kecepatan. Ini adalah permainan strategi. Slipstream, timing overtake, hingga pengelolaan ban menjadi faktor penting.
Pembalap yang mampu membaca situasi dengan baik biasanya akan unggul di lap-lap terakhir. Veda harus bermain cerdas, tidak perlu memaksakan diri di awal, fokus menjaga posisi, lalu menyerang di momen yang tepat. Jika strategi ini berjalan sempurna, peluang podium bukan hal mustahil. Momentum untuk masa depan. Hasil di Jerez tidak hanya berdampak pada satu balapan, ini bisa menjadi momentum besar untuk sisa musim. Jika Veda mampu tampil impresif, kepercayaan diri akan meningkat. Tim juga akan semakin percaya untuk memberikan strategi yang lebih agresif. Dan yang terpenting, ia akan semakin diperhitungkan oleh para rival. Dalam dunia balap, reputasi sangat penting. Sekali dianggap sebagai ancaman, perlakuan lawan akan berubah. Harapan besar dari Indonesia. Di balik semua itu, ada harapan besar dari miliaran penggemar di Indonesia. Veda bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa mimpi sebuah bangsa. Setiap tikungan yang ia lewati, setiap lap yang ia selesaikan, menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju sejarah. Indonesia belum memiliki pembalap tetap di MotoGP. Namun dengan talenta seperti Veda, mimpi itu terasa semakin dekat. Kesimpulan, saatnya membuktikan diri. Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah ujian. Ini adalah kesempatan, dan ini adalah panggung pembuktian. Bagi Veda Ega Pratama, Jerez bisa menjadi titik balik. Semua faktor sudah ada, pengalaman, kecepatan, dan peluang. Kini tinggal satu hal yang menentukan, apakah ia mampu memanfaatkannya? Jika jawabannya ya, maka dunia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, dan Jerez bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi sorotan, seiring performa impresifnya bersama Honda Tim Asia di Moto3 2026.